Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara mudah penjumlahan dan pengurangan pecahan beda bentuk. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, soal yang kita bahas kali ini merupakan kiriman soal dari salah satu viewers kami itu lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas itu lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak yang bisa terbantu. Oke, nah sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Hitunglah nilai dari 2/5 dikurang 3,2 lalu ditambah dengan 12%. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan kalau ketemu soal matematika seperti ini, yaitu kita robah semua bentuk pecahan, baik pecahan campuran, pecahan desimal, bahkan bentuk persen, itu terlebih dahulu kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, maka 8/25 itu jadinya sekarang 8 kali 5 hasilnya 40, lalu 40 ditambah 2. Hasilnya 42 dan penyebutnya 5. Lalu dikurang 3,2. Ada satu angka di belakang koma, ini perlu kalian ingat. Kalau ada satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Maka 3,2 itu sebenarnya boleh kita tulis menjadi 32/10. Lalu ditambah 12%. Ingat persen artinya per 100. Maka kalau 12% itu artinya 12/100. Lanjut sama dengan pengurangan dan juga penjumlahan pecahan biasa, itu syaratnya penyebutnya harus sama. Kebetulan penyebut kita kali ini berbeda. Otomatis langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita cari terlebih dahulu nilai KPK dari ketiga penyebutnya ini. KPK dari 5, 10, dan 100 berapa? Yaitu tentunya adalah 100. Nah, bagi adik-adik ataupun rekan-rekan yang masih kesulitan tentang cara ataupun trik mudah menentukan nilai KPK dan juga FPB, itu silakan cek di deskripsi video kita kali ini. Itu ada link salah satu video kami tentang trik ataupun cara mudah menentukan nilai KPK dan FPB. Oke? Nah, lanjut. Sekarang kita sudah mendapat nilai KPK-nya itu 100. Maka langkah selanjutnya 100 dibagi 5 hasilnya 20, lalu 20 dikali 42 berapa? Yaitu 840. Karena sini pengurangan, maka sini juga kita tulis pengurangan. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Lalu 10 dikali 32 hasilnya 320. Karena sini penjumlahan, maka sini juga kita tulis penjumlahan. Lalu 100 dibagi 100 hasilnya 1, lalu 1 dikali 12 hasilnya 12. Sama dengan. Nah, sekarang tinggal kita operasikan saja bagian atas. Di mana 840 dikurang 320 berapa? Itu hasilnya adalah 520. Lalu 520 ditambah 12 berapa? Itu 532 dan penyebutnya 100. Sama dengan 532 per 100. Ingat, kalau per 10 itu artinya ada satu angka di belakang koma. Nah, sekarang dia per 100. Nah, per 100 itu merupakan ada dua angka yang di belakang koma. Oke? Kalau dua angka belakang koma, maka kita ambil dua angka dari belakang. Maka letak ataupun posisi tanda komanya itu letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 5,32. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Lanjut biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2.
Hitunglah nilai dari 715% ditambah dengan 1,75 lalu dikurangkan dengan 6,3 sama dengan, ingat, semua bentuk pecahan yang ada di soal itu terlebih dahulu harus kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Maka sekarang jadinya 715%. Ingat, persen artinya per 100. Maka kalau 715% itu artinya 715 per 100. Lalu ditambah 1,75. Ternyata ada dua angka di belakang koma. Ingat, kalau dua angka di belakang koma itu artinya dia per 100. Maka 1,75 itu sama nilainya dengan 175 per 100. Lalu dikurangkan dengan 6,3, ada satu angka yang di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Oke? Maka 6,3 itu boleh kita tulis menjadi 63 per 10. Sama dengan. Nah, kalau kita lihat penyebutnya sini ada yang sama, ada yang beda. Ini ada 100, ini ada 10. Bagaimana caranya 10 ini menjadi angka 100? Oke, perhatikan caranya. 715 per 100 ditambah 175 per 100 lalu dikurangkan per 10, biar jadi 100 otomatis dikalikan dengan 10. Karena di bawah dikali 10 otomatis bagian atas ini, oke, bagian atas juga harus dikalikan dengan 10. Maka sekarang jadinya 715 per 100 ditambah 175 per 100 lalu dikurangkan 63 kali 10 hasilnya 630 dan penyebutnya 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, maka bagian atas boleh langsung kita operasikan. 715 ditambah 175 hasilnya 890. Lalu dikurangkan dengan 630. Berapa ini? Itu jawabannya adalah 260 dan penyebutnya 100. Nah, perhatikan. Dia per 100. Sekali lagi, kalau per 100 itu artinya ada dua angka di belakang koma. Sekarang kita ambil dua angka dari belakang. Oke, maka letak ataupun posisi tanda komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 2,60 atau boleh juga kita tulis 2,6 saja. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke contoh soal terakhir biar kalian benar-benar paham. Kita ambil contoh soal nomor 3. Hitunglah nilai dari 4,8 dikurangkan dengan 18%, lalu ditambahkan dengan 31 per 2. Sama dengan 4,8. Ingat, bentuk pecahan desimal, persen, dan campuran ini terlebih dahulu kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 4,8 ada satu angka di belakang koma. Ingat, kalau ada satu angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Maka 4,8 itu boleh kita tulis menjadi 48 per 10. Lalu dikurangkan 18%. Ingat, persen artinya per 100. Maka kalau 18% itu artinya 18 per 100. Lalu ditambah 3 kali 2, 6. 6 ditambah 1, hasilnya 7 dan penyebutnya 2. Sama dengan pengurangan dan penjumlahan pecahan biasa. Agar bisa dioperasi, maka otomatis bagian angka penyebutnya ini harus sama. Karena kebetulan beda, maka harus kita samakan dengan cara mencari nilai KPK dari ketiga angka bagian penyebutnya ini. KPK dari 10, 100, dan 2 berapa? Yaitu tentunya adalah 100. Nah, bagi adik-adik atau rekan-rekan yang masih kesulitan tentang cara mencari nilai KPK dan FPB, itu silakan kalian cek di deskripsi video kita kali ini tentang cara mudah menentukan nilai FPB dan KPK. Oke?
Nah, sekarang penyebutnya sudah dapat, yaitu 100. Setelah ini, langsung saja 100 dibagi 10, hasilnya 10. Lalu 10 dikali 48, hasilnya 480. Karena sini kurang, maka sini juga kita tulis pengurangan. Lalu 100 dibagi 100, hasilnya 1. Lalu 1 dikali 18, hasilnya 18. Lalu ditambah 100 dibagi 2, hasilnya 50. Lalu 50 dikali 7, hasilnya 350. Sama dengan 480 dikurangkan dengan 18, itu hasilnya 162. Lalu 162 ditambahkan dengan 350, berapa? Itu hasilnya kalau tidak salah hasilnya 812. Nanti untuk kebenarannya boleh kalian cek pakai kalkulator. Yang jelas langkah-langkahnya ataupun cara-caranya seperti ini. Oke? Dan penyebutnya sini yaitu 100. Oke, terakhir. 812 per 100. Ingat sekali lagi, kalau per 100 itu artinya ada 2 angka di belakang koma. Maka sekarang kita ambil 2 angka dari belakang. Oke, maka letak ataupun posisi tanda komanya letaknya di sini. Maka jawaban akhirnya itu adalah 8,12. Oke, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Demikian tutorial singkat kami tentang cara mudah penjumlahan dan pengurangan pecahan beda bentuk. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.